Selamat bertemu kembali anak-anak ibu kelas 8 dalam pelajaran kita ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak ibu, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang gerak benda, yang dalam hal itu yang kita pelajari adalah gerak benda tidak hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak pada manusia. Nah, bagaimanakah gerak pada manusia? Contoh, kalau saya mengangkat tangan begini, itu namanya bergerak. Saya berlari, itu bergerak. Saya bekerja, itu bergerak. Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari dari gerak manusia? Tentu kita akan pelajari dulu di situ apa yang membuat kita bisa bergerak. Nah, alat gerak manusia itu terdiri dari dua, yaitu rangka dan otot. Rangka dikatakan alat gerak pasif, sedangkan otot dikatakan alat gerak yang aktif. Kenapa rangka dikatakan alat gerak yang pasif? Karena rangka kita itu sebenarnya diam. Tetapi kenapa kalau kita mengangkat tangan, tapi rangka kita bergerak? Tapi ingat, yang menggerakkan itu adalah otot. Maka otot dikatakan dengan alat gerak yang aktif. Kenapa? Karena otot itu langsung diperintah oleh sistem saraf pusat kita, diperintah oleh otak, supaya dia bisa bergerak. Nah, itulah alasannya kenapa kita bagi alat gerak kita itu menjadi dua. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak yang aktif. Nah, anak ibu, pada hari ini kita akan melihat dulu bagaimana tentang rangka. Minggu depan kita mempelajari tentang otot. Nah, rangka tubuh makhluk hidup, kalau dilihat dari tempatnya, kita bagi menjadi dua, yaitu endoskeleton dan eksoskeleton. En sama dengan in, artinya di dalam. Endoskeleton artinya rangka dalam tubuh, sedangkan eksoskeleton adalah rangka luar. Saya ambil contoh, manusia, ikan, ya, itu adalah yang memiliki rangka di dalam atau endoskeleton. Tetapi kalau kita lihat misalnya keong, udang, itu adalah rangkanya di luar, namanya eksoskeleton. Nah, supaya tidak berlama-lama, kita masuk dulu kepada sistem rangka manusia. Nah, kalau kita lihat pengklasifikasiannya, rangka itu kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Apa itu? Rangka kepala, rangka badan, dan rangka alat-alat gerak. Nah, rangka kepala itu kita sebut itu dengan tengkorak. Kemudian tengkorak itu kita bagi dua, tengkorak wajah dengan tengkorak kepala belakang. Nah, nanti satu persatu akan kita lihat apa-apa saja itu. Kemudian yang kedua, rangka badan. Rangka badan itu terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, tulang punggung, gelang bahu, gelang panggul. Itu termasuk anggota yang membentuk badan kita. Kemudian alat gerak kita itu terdiri dari tungkai depan, itu maksudnya tangan, tungkai belakang disebut, atau tungkai bawah disebut juga itu dengan kaki. Kita mulai dari paha sampai ke ruas-ruas jari. Nah, itulah alat gerak kita. Nah, sekarang sebelum kita ke sana, kita perlu mempelajari dulu apa itu sebenarnya fungsi daripada rangka. Nah, tentu anak-anak
tahu kan? Apa itu fungsi rangka? Siapa yang tahu? Ada nggak tahu? Ada yang tahu nggak fungsi rangka? Nah, sekarang Ibu mau jelaskan. Rangka kita itu yang pertama berfungsi untuk menegakkan tubuh, supaya kita berdiri tegak, supaya kita dapat berdiri, supaya kita dapat duduk. Itu karena kita diberi kekuatan, yaitu tubuh kita ini dibangun oleh rangka. Yang kedua, rangka itu memberi bentuk tubuh. Nah, coba bayangkan seandainya kita ini tidak punya rangka, kita hanya segumpal otot, waduh, tak tahu lagi bentuknya kayak apa. Kalau otot ditumpuk begitu, ya begitu. Jadi, kenapa kita berbentuk? Ada kepala, ada badan, ada kaki, karena kita punya rangka. Nah, kemudian apalagi fungsi daripada rangka itu? Yaitu melindungi organ-organ tubuh kita yang penting. Contoh, tengkorak kepala melindungi otak, melindungi mata. Rangka badan melindungi jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi rangka yang ketiga. Fungsi rangka yang keempat apa itu? Yaitu tempat pembentukan sel-sel darah kita, tempat pembentukan sum-sum kita, itu terjadi pada rangka. Nah, anak-anak Ibu, kira-kira itulah fungsi rangka yang bisa kita lihat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini.